Kembali lagi ke tutorial ISPT PPH Badan Part 2. Di sini akan membahas tentang laporan keuangan lampiran 6, 4, dan 2. Pertama-tama kita akan mengisi lampiran transkrip elemen laporan keuangan. Transkrip ini diisi dari data-data yang terdapat di neraca. Yang pertama itu ada aktiva. Di sini aktivanya itu terdiri dari aktiva lancar dan tidak lancar. Pertama kita masukkan yang kas dan setara kas. Kemudian ada piutang usaha. Dan persediaan. Kemudian ada uang muka pajak. Untuk uang muka pajak bisa dimasukin ke aktiva lancar lainnya. Kemudian masukkan juga aktiva yang tidak lancar. Misalnya di sini ada aktiva tetap. Kemudian ada akumulasi penyusutannya. Dan investasi. Kalau sudah, kita cek lagi jumlah aktivanya apa udah sesuai dengan yang di neraca. Apabila masih ada yang salah, bisa dibenarkan sesuai dengan angka dari neraca. Kalau angkanya udah sesuai, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah bagian kewajiban. Kewajiban yang pertama itu di sini ada utang usaha. Angkanya dimasukin sesuai dari neraca. Kemudian ada hutang pemegang saham atau hutang kepada hubungan istimewa. Kemudian ada hutang pajak. Ada juga hutang yang masih harus dibayar.
Kemudian hutang lain-lainnya itu juga dimasukkan ke kewajiban lancar lainnya. Kalau semua hutangnya sudah dimasukin, lanjut ke bagian ekuitas atau modal. Kalau sudah semuanya, dicek jumlah aktiva, kewajiban dan ekuitasnya apakah sudah sama dengan neraca. Kalau sudah, pastikan juga aktiva dan kewajibannya itu balance. Lalu kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu laba rugi. Yang pertama itu ada penjualan bersih. Untuk laba rugi diisinya menggunakan angka komersial. Selanjutnya ada pembelian. Ada saldo awal barang. Kemudian saldo akhir barang. Maka di sini ada total harga pokok penjualannya sudah sama dengan yang kita hitung di Excel. Untuk beban penjualan itu di sini nggak ada, jadi bisa di nolin aja. Lalu lanjut ke beban umum administrasi. Setelah itu laba usahanya itu nanti apakah sudah sama dengan yang di Excel atau belum. Kalau sudah, bisa dilanjutkan ke penghasilan luar usaha. Maka di sini dapat laba bersihnya. Kalau sudah, bisa disimpan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi lampiran ke-6. Lampiran ke-6 itu ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman. Yang pertama itu dari daftar modal pada perusahaan afiliasi. Pada kasus ini, perusahaan afiliasinya itu berada di Thailand. Nama perusahaannya itu XBC Intel Corp. Berarti domisilinya dari luar negeri. Terus nama perusahaannya itu XBC. Alamatnya berada di Bangkok, Thailand. BUT-nya itu karena di sini nggak ada, jadi bisa pilih yang nggak ada. Dan untuk mata uangnya itu di sini menggunakan baht Thailand. Di sini itu penghasilan dividennya itu kan 650 juta.
dengan kurs 441,96. Jadi jumlah rupiahnya 400. Untuk mencari jumlah valuta asingnya itu bisa dengan jumlah rupiah dibagi nilai kurs. Di sini penyertaan modalnya itu 45 miliar dalam mata uang rupiah. Kalau sudah bisa disimpan, terus tidak ya, karena tidak ada lagi. Selanjutnya ada daftar pinjaman kepada atau dari pemegang saham. Di dalam kasus ini tuh pinjaman ke pemegang saham PT OBS Sistem TES. Jadi pilihnya pinjaman kepada. Ini nama dan NPWP peminjamnya jangan lupa dimasukin ya, dari PT OBS Sistem TES. Kalau sudah diinput bisa disimpan. Kemudian nanti kita pilih yang tadi sudah kita input. Untuk jumlah pinjamannya itu bisa dilihat di dalam neraca, apakah ada hutang kepada pemegang saham. Di sini hutang kepada pemegang sahamnya itu 1,8 M. Untuk tahun pinjamannya 2018 dan bunganya itu 12%. Bunganya itu sebesar 12% per tahun. Kalau sudah disimpan, lalu lampirannya ditutup. Nah, selanjutnya kita akan mengisi lampiran kelima. Di sini lampirannya tentang daftar pemegang saham dan daftar susunan pengurus. Yang pertama itu kita mengisi yang A, daftar pemegang saham atau pemilik modal. Untuk jumlah modal yang disetor
penuh itu bisa dijumlah dengan jumlah modal yang disetor dari masing-masing pemilik modal. Lalu kita isi data-data dari pemilik modalnya, terdiri dari NPWP, nama, alamat, dan jumlah modal yang disetor. Yang pertama itu pemegang sahamnya ada PT Wijaya Manunggal. Untuk jumlah modal pemegang sahamnya itu sama dengan jumlah modal yang di-store, yaitu 7,5 M. Karena dividennya belum dibagikan, maka dikosongkan. Kemudian lanjut ke pemegang saham selanjutnya. Selanjutnya itu ada PT OBS System Test. Untuk modal yang disetornya itu sebesar 15 miliar dengan dividennya 0. Kemudian disimpan, terus rekam yang baru. Lanjut ke daftar pemegang saham yang ketiga. Yang ketiga itu dari PT Priutama Tridharma Sejati. Jumlah modal yang di-store sebesar 17 miliar 500 juta. Kalau sudah disimpan, lalu tidak merekam yang baru. Di sini jumlah yang di-store penuhnya itu udah 100, pastikan sudah 100%. Kemudian lanjut yang bagian B itu daftar susunan pengurus dan komisaris. Di sini diisi dari biodata pengurus dan komisaris perusahaan. Yang pertama ada Elvira Suprihatin. Jabatannya di sini bisa dipilih. Di sini jabatannya karena dia komisaris, maka pilih komisaris. Kemudian simpan, lalu rekam yang baru. Kemudian lanjutkan daftar susunan pengurus dan komisaris yang lainnya sampai selesai.
Apabila jabatannya belum terdaftar, maka bisa diklik baru, nanti bisa dimasukin jabatan yang diinginkan. Kalau udah disimpan dan lampirannya bisa ditutup. Selanjutnya kita akan mencoba mengisi lampiran kedua. Lampiran kedua itu adalah rincian laporan keuangan. Di sini bisa dilakukan pemetaan dulu supaya lebih gampang dalam memasukkannya. Misalnya ada pembelian, persediaan awal, kemudian persediaan akhir, disesuaikan sama nomor yang ada di lampiran tersebut. Apabila biaya-biayanya tidak terdapat pada nomor 1 sampai 10 dan nomor 12 13, maka bisa dimasukin ke biaya lainnya nomor 11. Nanti tinggal diakumulasi dari tiap-tiap nomor. Nah, kalau sudah dilakukan pemetaan seperti ini, bisa dimasukkan ke dalam lampirannya dengan lebih gampang. Ini yang pertama itu ada pembelian nomor 1. Kemudian nomor 12 ada persediaan awal. Dan ada persediaan akhir di nomor 13. Di sini pastikan jumlahnya sudah sesuai dengan yang kita menghitung sendiri di file Excel. Kemudian lanjut ke biaya usaha lainnya. Di sini yang pertama ada gaji. Gaji itu ada di nomor 2. Kemudian ada biaya transportasi di nomor 3. Untuk biaya penyusutan dan amortisasinya itu di sini digabung dalam nomor 4. Jadi harus ditambah terlebih dahulu. Kemudian di nomor 5 ada biaya sewa. Lanjut ke nomor 7, biaya sehubungan dengan jasa, yaitu biaya di sini adalah biaya konsultan pajak dan konsultan hukum. Terus nomor 10 itu ada biaya pemasaran atau promosi, seperti biaya iklan. Dan sisanya yang tidak termasuk tadi itu masuk ke nomor 11, biaya lainnya. Itu bisa diakumulasikan terlebih dahulu.
Di sini totalnya itu pastikan sudah sama dengan total perhitungan yang di Excel. Kalau sudah sama, kita bisa lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu biaya dari luar usaha. Pada kasus ini, biaya dari luar usahanya itu cuma ada satu, yaitu biaya bunga pinjaman. Terdapat di kolom nomor 6. Nanti jumlahnya itu sebesar dari total semuanya, kemudian disimpan.